Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah ekonomi industri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Landasan Pembangunan Industri, Syarat Pokok dan Syarat Pendukung. Namun sebelum itu saya perkenalkan dulu anggota kelompok dari kelompok 6 yang berjumlahkan ada 8 anak. Yang pertama ada Mbak Anissa Soliha, yang kedua ada Aulia Evina, yang ketiga ada Aprilia Putri Mentari, yang keempat ada Berliana Nur Anissa, yang kelima ada Umsatun Harufa, yang keenam ada Dewisya Putri, yang ketujuh ada Elin Kusumaning Tias, dan yang terakhir atau yang kedelapan ada Evin Trihapsari. Nah, untuk beberapa poin ke depan akan dijelaskan oleh masing-masing presentator. Yang pertama, kami berikan kesempatan untuk rekan kami ada Berliana Nur Anissa. Kepada Mbak Berliana, kami persilahkan. Ya, yang pertama pembangunan industri. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tinggi untuk penggunanya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri. Dalam membangun ekonomi, industri merupakan leading sektor yang akan mendorong sektor-sektor di bidang lain untuk berkembang. Pembangunan industri diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah, terutama yang berbasis sumber daya lokal dan bersifat intensif tenaga kerja. Baik, untuk poin yang kedua, di sini akan dijelaskan oleh Mbak Evin Trihapsari. Kepada Mbak Evin, kami persilakan. Baik, selanjutnya ada landasan pembangunan industri. Landasan pembangunan industri, Undang-Undang mengenai perindustrian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 yang mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 1984. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, pengertian perindustrian yaitu yang pertama ada perindustrian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Yang kedua, industri merupakan suatu proses ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, dan bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Yang ketiga ada kelompok industri sebagai bagian utama dari perindustrian yang terbagi dalam 3 kelompok, yakni industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Baik, selanjutnya di situ ada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, di mana dalam pasal ini menjelaskan tentang landasan pembangunan industri. Nah, yang pertama di situ bisa dilihat ya teman-teman, ada 5 poin. Poin pertama di mana ada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yaitu pelaksanaan pembangunan industri dilakukan dengan sebesar mungkin mengikut sertakan dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat secara merata, baik dalam bentuk usaha swasta maupun koperasi, serta dengan menghindarkan sistem free fight liberalisme, sistem etatisme, dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Kemudian poin yang kedua di situ ada kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan pada diri sendiri yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan dalam pembangunan industri harus berlandaskan dan sekaligus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. Poin ketiga yaitu ada manfaat, di mana manfaat yaitu pelaksanaan pembangunan industri dan hasil-hasilnya harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Poin keempat ada kelestarian lingkungan hidup, di mana kelestarian lingkungan hidup yaitu pelaksanaan pembangunan industri tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian dari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang terakhir atau poin yang kelima ada pembangunan bangsa. Jadi pembangunan bangsa itu harus berwatak demokrasi, ekonomi, serta memberi wujud yang makin nyata terhadap demokrasi ekonomi itu sendiri. Next.
Selanjutnya terkait syarat-syarat pembangunan industri akan dijelaskan oleh Mbak Eni. Syarat-syarat pembangunan industri antara lain, yang pertama tersedia bahan mentah atau bahan baku yang cukup, yang kedua tersedia tenaga kerja baik tenaga ahli maupun tenaga di bidang produksi, yang ketiga tersedia pasar atau konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri, yang keempat tersedianya jaringan lalu lintas dan komunikasi yang memadai, yang kelima stabilitas politik yang mantap, dan yang terakhir adanya kemauan kerja bagi penduduknya. Poin keempat yaitu terkait syarat pendukung pembangunan industri yang akan dijelaskan oleh Indonesia. Baik, selanjutnya adalah syarat pendukung pembangunan industri. Industri pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin bagi pengembang industri andalan secara efektif, efisien, integratif, dan komprehensif. Prasyarat yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Nah, prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah ada 3. Yang pertama, penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri atau di dalam kawasan peruntukan industri. Yang kedua, penentuan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri. Dan yang ketiga, penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri nasional. Baik, terkait faktor pendukung industri di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mbak Aulia. Kepada Mbak Aulia, saya silakan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor pendukung industri di Indonesia. Yang pertama tentang kekayaan alam yang melimpah, yaitu barang tambang, hasil hutan, dan hasil pertanian. Yang kedua tentang letak Indonesia yang berada di antara Asia dan Australia, sehingga memungkinkan pemasaran hasil industri. Yang ketiga, iklim usaha yang menguntungkan untuk kegiatan industri. Yang keempat, stabilitas politik yang makin mantap. Yang kelima, bentuk negara kepulauan sehingga jaringan lalu lintas air berkembang dengan baik serta memiliki kapasitas angkut yang besar. Yang keenam, tentang pendukung yang besar jumlahnya sehingga faktor pemakai. Yang ketujuh, tentang kesediaan dari negara-negara besar sebagai pemilik modal untuk menanamkan modal dalam bidang industri Indonesia. Yang kedelapan, yaitu tentang undang-undang penanaman modal asing di Indonesia yang bersifat menguntungkan. Selanjutnya, poin terakhir atau yang kelima di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan industri, di mana ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal akan dijelaskan oleh Mbak Aprilia Putri. Kepada Mbak Aprilia, saya persilakan. Ya, untuk selanjutnya ada faktor intern kawasan industri. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam kawasan industri sendiri yang dapat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya perkembangan kawasan industri. Faktor tersebut antara lain. Yang pertama ada faktor lokasi. Yang dimaksud faktor lokasi dalam hal ini adalah letak suatu kawasan industri dalam suatu daerah tertentu. Letak ini sangat berpengaruh terhadap minat investor, mengingat dalam kegiatan industrinya, para investor akan membutuhkan kemudahan yang menyangkut faktor lokasi, meliputi jarak kawasan industri dari berbagai sarana di perkotaan, seperti dari pelabuhan laut, bandar udara, pusat pemerintahan, bebas banjir, bebas macet, terdapat akses jalan menuju jalan utama yang menghubungkan kota-kota besar. Yang kedua ada permodalan.
Permodalan merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan kawasan industri. Dengan modal yang cukup, maka pembangunan kawasan industri dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah kelengkapan fasilitas. Kelengkapan fasilitas dalam kawasan industri sangat berpengaruh terhadap perkembangan kawasan industri. Kawasan industri yang menyediakan fasilitas yang lengkap akan menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke dalam kawasan tersebut. Sehingga pemasaran kawasan industri menjadi mudah dan kawasan industri akan cepat berkembang dengan dapat terjualnya kafling-kafling industri dan tersewanya bangunan siap pakai yang disediakan di dalam kawasan industri. Yang keempat, ada promosi. Selain dari faktor lokasi, permodalan, dan kelengkapan fasilitas, yang tak kalah penting bagi perkembangan kawasan industri adalah faktor promosi. Keberadaan suatu kawasan industri tidak akan diketahui atau dikenal di kalangan investor. Apabila dilakukan upaya promosi di sini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan keberadaan kawasan industri dan sekaligus upaya menarik investor agar mau menanamkan modalnya di dalam kawasan industri, mengingat suatu kawasan industri diperuntukkan bagi perusahaan. Selanjutnya, faktor eksternal kawasan industri yang akan dijelaskan oleh Mbak Dewi. Selanjutnya yaitu faktor eksternal kawasan industri. Yang pertama, iklim investasi. Kawasan industri dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh iklim investasi. Hal ini dapat dimaklumi bahwa suatu kawasan industri tidak akan dapat beroperasi kalau tidak ada investor yang mau membangun pabrik di dalam kawasan industri. Dengan demikian, perkembangan kawasan industri juga terkait dengan minat para investor yang tertarik menanamkan modalnya di suatu daerah di mana kawasan industri dibangun. Sedangkan minat investor untuk mau menanamkan modal di suatu wilayah atau daerah tergantung dengan baik tidaknya iklim investasi di daerah atau wilayah tersebut. Yang kedua, yaitu dukungan pemerintah. Dukungan dari pemerintah tersebut dapat berupa stimulan yang diberikan kepada pengembang atau pengusaha kawasan industri maupun kepada investor yang berlokasi di dalam kawasan industri. Stimulan itu dapat berupa insentif pajak bumi bangunan atau biasa disingkat dengan PBB atau dukungan biaya pembangunan dan perawatan infrastruktur, serta kemudahan-kemudahan dalam perizinan seperti pelayanan satu atap dan lain-lain yang membedakan dengan melakukan investasi dengan membangun pabrik di luar kawasan industri. Dan yang terakhir, ketersediaan prasarana umum. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran investasi pemerintah atau pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintah dan pengurusan harta benda negara, seperti memperbaiki jalan layang, memelihara gedung pemerintah, dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang akan menambah modal sosial masyarakat, yaitu barang-barang modal yang akan digunakan oleh masyarakat seperti jalan-jalan, pelabuhan, dan jaringan jalan kereta api di dalam negara tersebut. Baik teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok 6, yaitu terkait landasan pembangunan industri. Dari kami cukup sekian ya teman-teman. Apabila nanti terdapat pertanyaan atau sesuatu yang masih perlu ditanyakan, kita lanjutkan diskusi melalui Google Classroom. Dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dari saya juga terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.